Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat bersuah kembali bersama kami MNews7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel MNews7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan coba-coba jual beli data honorer Kemenpan RB dan BKN bakal tindak tegas. Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB meminta instansi pusat dan daerah tidak coba-coba mempermainkan data honorer. Kemenpan RB mewanti-wanti jangan sampai data honorer diperjualbelikan hanya demi mendapatkan keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Kami mengingatkan kembali, jangan coba-coba markup data honorer atau transaksional, kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Teni di Jakarta. Dia menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga honorer non-ASN untuk melakukan praktek pencalonan atau KKN. Alex juga meminta para pejabat yang berwenang untuk menindak tegas aparatur sipil negara ASN baik PNS maupun P3K yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN. Kepada honorer yang diminta uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silahkan laporkan agar segera ditindak tegas, tuturnya. Senada itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmin meminta Pemda tidak memainkan data honorer. Pemetaan tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN yang dilakukan pejabat pembina kepegawaian PPK, baik pusat maupun daerah, bertujuan untuk menyelesaikan masalah honorer. Jangan coba-coba memainkan data honorer. Ada konsekuensinya bila data yang disodorkan tidak benar, kata Deputi Suharmin yang dihubungi terpisah. Dia menegaskan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SE Menpan RB nomor B/1511/M SM 0.01.00/2022 tertanggal 22 Juli. Ada rambu-rambunya. Rambu-rambu itu berkaitan dengan kriteria honorer yang didata sampai kewajiban PPK. 1. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara BKN paling lambat 30 September 2022. Yang kedua, penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani PPK. Yang ketiga, perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. Yang keempat, bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN. Yang kelima, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Jadi, kata Deputi Suharmin, setiap data honorer yang dimasukkan harus dilengkapi SPTJM. Tujuannya agar data sudah bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Jika data yang diajukan mengandung unsur manipulasi, Deputi Suharmin menegaskan PPK akan menerima konsekuensinya, yaitu dipidana. Salah satu poin penting dalam SPTJM adalah bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan tidak benar. Jadi, tolong jangan dimanipulasi datanya, terangnya. Sebelumnya, sejumlah ketua forum honorer mengungkapkan saat ini permainan uang kian marak terkait pendataan tenaga non-ASN. Honorer tidur alias yang berhenti, tenaga bodong muncul lagi dan minta didata hanya bermodal nomor tes CPNS 2013. Mereka bahkan bersedia membayar agar masuk pendataan honorer. Salah satu pemicunya adalah
karena penghapusan honorer dan adanya seleksi P3K tanpa tes. Baik rekan-rekan sekalian, honorer, terutama honorer K2 seluruh Indonesia, memang betul kita harus betul-betul saling mengawasi teman-teman sekalian, karena bukan tidak mungkin seperti apa yang disampaikan ini, rekan-rekan honorer yang sudah berhenti karena adanya perekaman data seperti ini untuk masukkan ke database BKN, mereka bisa bermain teman-teman, bermain dengan orang-orang tertentu untuk bisa dimasukkan data kembali. Berdasarkan fakta di bawah yang ada pada rekrutmen 2021 ini teman-teman, banyak di daerah terutama guru yang sudah berhenti misalnya 5 tahun, akan tetapi dapodik tidak dikeluarkan di suatu lembaga, maka banyak yang justru lolos teman-teman sekalian, lolos P3K 2021. Ini sebuah kesalahan sistem atau sebuah kelalaian. Oleh karena itu, saya sarankan kepada rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, terutama rekan-rekan honorer K2, sisa-sisa K2 semuanya, untuk mengawasi, sekali lagi mengawasi teman-teman pelaksanaan pendataan non ASN 2022 ini. Harapan kami semoga rekan-rekan honorer, terutama honorer K2 ini masuk pada pendataan ASN 2022. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.